wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait VAR ya, salah satu metode pengukuran untuk manajemen risiko. VAR ini sebenarnya fungsinya adalah adalah value at risk, yang gunanya adalah untuk mengukur seberapa besar kerugian yang bisa kita toleransi pada suatu investasi. Nah, ini bisa untuk apapun, investasi apapun di keuangan syariah, di keuangan apapun ya, maksudnya investasi barang, investasi saham, investasi pada sektor tertentu. Nah, pada kasus kali ini karena kita mempelajari keuangan syariah, kita akan ambil case Bank Syariah Indonesia (BSI). Jadi katakanlah saya ada contoh soal ya. Di sini ada seorang investor yang ingin beli saham BSI dengan harga ini angkanya angka dummy ya, dan untuk mudah memahami mata kuliah ini dengan harga 2.500 per lembar di bulan Januari 2025 di Januari ya, dengan sebanyak 25 lot saham dengan satu lotnya sebanyak 100 lembar saham. Jadi pertanyaannya adalah di sini tugasnya adalah menentukan berapa par value at risk-nya hariannya dan par spend days-nya atau 10 hariannya. Jadi bisa kita, sebelum kita sampai ke sana, kita tentukan dulu berapa sih jumlah investasi yang dilakukan oleh investor ini. Jadi investasinya kalau kalian lihat di sini, harganya kan per lembarnya 2.500. Jadi kalau kita saham semua dikali dengan 100 dengan 2.500, jadi totalnya 2.500 dikali 2.500 ya, 200 kali 2.500 sama dengan 6.200.000. Kita kasih rupiah sini, 6.250.000 ya kali investasinya ya. Ini angka yang mudah aja saja. Jadi paham ya teman-teman ya, price-nya harga diambil dari sini ya, sedangkan lembarnya diambil dari 25 dikali dengan 100 di sini ya. Jadi totalnya 6.250.000. Nah, sekarang kita lihat tren harga saham dari bulan Januari sampai bulan Oktober ya. Tren harga saham dari bulan Januari sampai bulan Oktober dari 2.500 terus meningkat trennya sampai 3.600 rupiah per lembarnya. Cuman ada beberapa fluktuasi di sini kita lihat, nggak selalu naik. Kemudian kalau kulihal di bulan Oktober tuh angka pastinya adalah 3.600. Nah, tabel ini kita copy ya teman-teman ya. Tabel ini kita copy ke bawah untuk melihat perubahannya. Jadi sebelum kita mengukur value at risk-nya, kita perlu tahu berapa sih perubahan kenaikan harga saham setiap bulannya. Caranya adalah teman-teman bisa buat satu kolom tambahan di sini, perubahan harga di sini. Ini untuk mengukur persentase perubahan harganya dengan cara sama dengan buka kurung harga pada bulan kedua. Kenapa bulan kedua? Karena ini perlu mengukur harus diukur dari harga di bulan sebelumnya. Jadi kita nggak bisa mengukur di bulan Januari karena kita nggak punya data di bulan Desember 2024. Jadi kita langsung ke bulan Februari, terus dikurangi dengan harga di bulan sebelumnya, dibagi dengan harga bulan sebelumnya. Oke, kita enter saja, dapatlah angka 0,6. Jadi ada peningkatan sebesar 6% harga saham dari bulan Januari ke bulan Februari. Selanjutnya kita tinggal tarik aja ke bawah untuk menemukan perbedaan harga di tahun-tahun sebelumnya. Ini karena datanya nggak sama, koma belakangnya kita samain aja di sini. Kita coba. Nah, ini aja 3 angka di belakang koma ini bebas aja ya. Bisa 2 angka koma, 3 angka atau 4 angka itu bebas-bebas saja. Nah, selanjutnya untuk menemukan value at risk-nya adalah kita melihat di sini ada total investasinya di sini. Jadi tadi kan investornya investasikan 6.250.000. Sekarang untuk mengukur berapa sih value at risk-nya, nilai toleransi kerugian yang bisa diterima oleh investor, kita cari dulu standar deviasinya dengan cara, kalau di Excel gampang, tinggal tulis STADEV, STDEV, standar deviasi ya, dalam kurung, tinggal kalian tarik dari sini, angkanya berapa? Oke, dalam kurung dan 0. Nah, kok bisa 0? Ini berarti ada angka yang harus ditambahkan ya. Nah, kita tambahkan aja. Oh, ini ketemu ya. Seperti itu. Nah, level autoconfidence-nya nih berapa sih tingkat kepercayaan kita sama perubahan ini, sama angka ini?
di bulan setelahnya. Lihat berapa sih kepercayaan. Oke, selanjutnya kita lihat berapa sih tingkat kepercayaannya. Katakanlah kita ambil nih tingkat kepercayaannya adalah 9,5%. Artinya di sini ada margin error atau bisa aja hitung-hitung error ya, karena ini kan perhitungan manusia. Jadi ternyata errornya adalah 5%. Berarti kepercayaan kita adalah 5% yang margin error 5%. Tapi yang ditulis ini cukup level of confidence-nya aja 95%. Ini umum ya, digunakan dalam penelitian, ada margin error sebesar 5%. Multiplier-nya bisa kalian cek di Z table. Untuk level 95% itu berapa sih? Katakanlah kita ambil di sini 2,4 ya, 2,4 yang ada kalian bisa cek di ini ya. Ini angkanya udah bulat dari Z table, bisa cek. Nah, hasil dari ini tinggal kita kalikan saja dari investasi tadi berapa, dikalikan dengan standar deviasinya berapa, terus dikalikan dengan Z table-nya atau multiplier-nya, dan kita klik enter. Dapatlah angka 471.331,4,78. Komanya kita abaikan saja ya, karena kita nggak butuh koma dalam angka ini. Oke, kita nggak pakai koma. Oke, 471.331.000. Investasinya gimana? Jadi kalau seandainya investor berinvestasi, ternyata ada data harian yang menunjukkan ternyata saham ini harganya turun sampai di angka 471.331 rupiah. Berarti angka itu sudah menjadi batas maksimal bagi seorang investor untuk mempertahankan sahamnya. Artinya kalau sudah secara harian berapa hari angkanya terus menurun di angka ini, berarti sudah saatnya cut off atau sudah saatnya dia menjual itu, karena itu potensinya ruginya udah tidak bisa ditoleransi kembali. Jadi gitu ya, leverage itu kayak dia mengukur berapa sih batasan kerugian yang bisa kita toleransi. Jadi kalau sudah di angka mendekati 471, berarti itu saatnya dia menjual. Nah, bagaimana dengan kalau 10 hariannya? Berarti kalau tadi harian, kalau ini adalah 10 hariannya, dihitung per 10 hari. Berarti kita rumusnya sama kayak tadi. Total investasinya berapa, terus dikali standar deviasi, terus dikali lagi dengan Z table-nya, terus dikali lagi dengan namanya akar 10-nya, akar 10 ya, SQRT, dan jangan lupa teman-teman ditambahin kurung di sini dan angkanya 10-nya berarti 10 hari maksudnya di situ. Dapatlah angka 1.490.480. Jadi ini adalah kerugian yang bisa ditolerir untuk kategori 10 harian. Jadi gitu teman-teman ya, ini komanya saya hilangkan aja biar teman-teman nggak pusing lihat koma nih apa komanya. Oke, segitu ya. Jadi kalau untuk 10 hariannya berarti di angka 1.490.000. Jadi kalau udah ada kerugian di angka ini, sudah saatnya dia cut off atau berpikir untuk menjual kembali, karena ini investasi yang sudah tidak menguntungkan kembali. Oke gitu teman-teman ya, ini untuk case yang paling basic. Nanti kita akan bahas selanjutnya di case-case yang lebih kompleks ya. Jadi untuk materi hari ini aja. Jadi nanti kita akan kasih contoh soal untuk kalian kerjakan untuk sebagai tahapan untuk bisa mempelajari soal-soal selanjutnya yang lebih advance. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.